Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat kalian belajar di rumah. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengukuran kecepatan dan jarak. Namun sebelum kita belajar pengukuran jarak dan kecepatan, kita akan mempelajari dulu tentang pengukuran dan operasi hitung menggunakan satuan waktu. Oke, jadi setelah kalian mempelajari operasi hitung menggunakan satuan waktu, baru kita lanjut ke materi jarak dan kecepatan. Oke, itu materi kita hari ini. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke materi. Oke anak-anak, kita lanjut saja materinya. Materinya kita tadi udah Pak Guru jelaskan di awal tentang jarak dan kecepatan. Oke, sebelum kita masuk ke jarak dan kecepatan, kita mulai dulu dengan operasi hitung dengan satuan waktu. Oke, operasi hitung dengan satuan waktu. Nah, kita pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari tentang satuan waktu, tetapi hanya 3 macam, yaitu detik, jam, dan menit. Ya. Nah, sekarang gimana kalau kita lakukan dengan operasi hitung, tapi Pak Guru batasi hanya 2 operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan. Oke, contoh yang pertama bisa kalian lihat di video yang Pak Guru tayangkan. Ada 3 jam ditambah 40 menit itu sama dengan berapa menit. Nah, kunci dari menyelesaikan soal seperti ini, kalian lihat hasilnya, hasil yang diinginkan. Nah, pada soal yang Pak Guru tayangkan ini, hasilnya ingin dijadikan menit. Jadi fokusnya ke menitnya. Jadi ingin dijadikan menit. Jadi jamnya itu diubah ke menit, sedangkan menitnya kan udah sama ya. Jadi nggak usah kita ubah lagi. Jadi dia akan langsung menjadi menit. Oke, kita coba dulu 3 jam. Kita coba 3 jam. 3 jam itu sama dengan berapa menit? Berapa menit? Nah, di menit. Jadi 3 jam itu berarti 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu ada 60 menit. Berarti 3 dikali 60. Nah, 3 dikali 60 berapa Nana? 3 dikali 6, 180 menit. Oke, jadi 3 jam sama dengan 180 menit. Nah, sedangkan kalau 40 menit, nah yang kedua 40 menit, kita ubah ke menit. Nah, itu sudah jadi menit ya, jadi kita nggak usah ubah lagi. Jadi kita tinggal luruskan saja posisinya. 40 menit. Oke, baru kita jumlahkan. Hasilnya berapa Nana? 1 berarti 220 menit. Jadi 3 jam ditambah 40 menit itu dia sama dengan 220 menit. Jadi jawabannya adalah 220. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua itu dia mirip dengan yang pertama, cuma berbeda sedikit. Tadi operasinya penjumlahan, sekarang operasinya adalah pengurangan. Nah, sekarang 20 menit dikurangi 180 detik. Nah, tapi pada soal nomor 2 itu menginginkan diubah ke dalam bentuk menit semuanya. Berarti kalian ubah dulu 20 menit itu dijadiin menit, ya bisa diubah ya aja. Berarti kalian tinggal ubah yang 180 detik. Nah, 180 detik. Nah, itu kalian ubah menjadi menit. Berapa menit? Detik ke menit dia itu naik ya, karena detik adalah posisi yang paling bawah. Jadi kalau dia naik dibagi 60. Berarti 180 dibagi 60. Nah, berapa 180 dibagi 60? Itu jawabannya kalau kalian bagi 180 dibagi 60 itu menghasilkan adalah 3 menit. Oke, 3 menit. Nah, baru kita selesaikan sekarang. Berarti 20 menit
20 menit itu dikurangi 180, itu dia berubah menjadi berapa anak-anak? Menjadi 3 menit. Jadi kita dengar dulu saja sini 3 menit. Nah, saat satuannya sudah sama, 20 dikurangi 3 berarti dia 17 menit. Oke, paham ya? Jadi intinya berapapun hasilnya, kalian harus ubah ke satuan yang ingin dicari soalnya. Nah, soalnya menginginkan untuk menjadikan menit, kan ubah semuanya ke dalam bentuk menit. Kalau misalnya ingin ke detik, berarti semua harus ubah ke dalam satuan detik. Jadi itu caranya. Paham ya Nana ya? Tuh, untuk soal yang kedua. Itu untuk operasi hitung satuan waktu. Jadi fokus kita cuma di penjumlahan dan pengurangan saja. Oke? Paham ya? Lanjut yang ketiga, pengukuran jarak. Nah, jarak sudah pernah Pak Guru ajarkan di kelas 4. Jarak itu ada satuannya kilometer, hektometer. Oke, ada km yang kenal dengan kilometer, ada hm hektometer, dam dekameter, ada meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter. Nah, ini kalau misalnya kalian bayangkan dalam bentuk tangga, berarti km itu posisinya paling atas dan yang paling rendah adalah milimeter. Jika dia turun, setiap turun satu anak tangga itu dikali 10. Nah, sedangkan kebalikannya jika dia naik itu dia dibagi 10. Oke, contoh misalnya Pak Guru buat di sini aja biar lebih paham. Misalnya Pak Guru punya 2 km. 2 km berapa meter? Berapa meter? Km ke meter itu naik atau turun anak? Ya, benar. Jadi km ke meter itu dia turun. Hitung 1, 2, 3. Berarti berapa kali 10? Kali 10 sebanyak 3 kali. Atau bisa kita sebut dikali 1000. Turun pertama, turun kedua, turun ketiga, berarti kali 1000. Berarti 2 dikali 1000. 2 kali 1000 berarti jawabannya 2000 meter. Gampang sekali. Jadi tinggal nambah 0 saja. Misalnya sekarang kalau kita naik sekarang. Misalnya kita punya 100 cm. Berapa desimeter? Kalian tentukan dulu cm. Letak cm itu di atas atau di bawah dm? Ternyata cm ada di bawah desimeter. Berarti jika cm untuk mencari ke desimeter, dia naik 1 tangga. Kalau naik 1 tangga berarti dibagi 10 atau 0 atau apa? Telurnya pecah. Itu kata Bu Igung ya, kalau misalnya kita untuk kelas 3 naik turun tangga, kalau dia naik telurnya pecah, kalau dia turun telurnya nambah 1. Berarti kalau dia naik telurnya berarti, atau kalau dalam matematika itu dibagi ya anak ya, dibagi 10 jadi lebih gampang itu dipecah telur. Jadi 100 dibagi 10 itu 10 desimeter. Oke, misalnya kalau kita punya 8000 misalnya, 8000 meter berapa kilometer? Nah, tentukan dulu letak meternya itu di atas atau di bawah km. Ternyata meternya ini di bawah kilometer. Dia ternyata naik berapa kali? 1, 2, 3. Telurnya pecah 3. Nah, berarti 8000 dibagi 1000. Berarti telurnya pecah ya 3. Itu jawabannya adalah 8 kilometer. Gampang sekali. Oke, paham ya anak-anak ya? Itu untuk materi kita yang kedua. Oke, lanjut pengukuran kecepatan. Nah, kecepatan itu kalau kita misalnya rumuskan, untuk kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ini rumusnya.
kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau kita ingin mencari jarak, berarti waktunya itu kita kalikan dengan kecepatan. Nah, jika kita ingin mencarikan waktu, jarak dibagi kecepatan. Nah, untuk menghafalkan rumus di sebelah, Pak Guru punya sebuah segitiga, rumus Jokowi ya, misalnya sering disebut DKW, berarti J jarak dibagi waktu, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Untuk mencari misalnya jarak, mencari jarak berarti J tutup menggunakan tangan kalian, berarti yang tersisa sama dengan kecepatan dikali waktu. Saya kalau saya mencari, contoh yang kedua, mencari kecepatannya ditutup, K-nya ditutup, hilangin K-nya, tersisa mana? Berarti jarak dibaginya, untuk yang di atas berarti dibagi ya, per besar, di jarak dibagi waktu. Kalau kita mencari misalnya waktu, ditutup waktunya, berarti jarak dibagi kecepatan. Gampang, tinggal tutup aja salah satunya. Itu trik untuk menghafal rumusnya. Oke, dah ya. Lanjut ke contoh soal. Oke, jadi soalnya itu sering dalam bentuk soal cerita kehidupan sehari-hari. Jadi kontekstual. Kalian harus bisa memecahkan atau menentukan solusi dari soal-soal berikut. Oke, contoh yang pertama. Made bersama keluarganya berangkat berlibur ke rumah nenek menggunakan mobil. Nah, jarak antara rumah Made ke rumah nenek itu adalah 132 km. Tuh, sudah ketik ya. Waktu yang ditempuh untuk sampai adalah 3 jam. Berapakah kecepatan rata-rata mobil Made? Oke, lanjut misalnya. Pertama, kalian harus tentukan dulu apa sih yang diketahui. Yang diketahui apa? Tulis diketahui. Ini penting sekali kalian untuk mengidentifikasi apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Pertama, jangan kalian tulis ketahui apa. Berarti yang soal itu adalah si Made. Ya, oke. Jadi harus kalian tentukan dulu matematikanya yang di mana, bagian mana. Pertama adalah jarak. Jarak rumah itu sama dengan 132 km. Udah. Sedangkan waktu itu sama dengan 3 jam. Apa yang ditanya? Nanti tulis yang ditanya. Itu adalah kecepatan. Berapakah kecepatannya? Kita tentukan penyelesaiannya. Ya. Nah, pertama kan tentukan dulu rumusnya. Rumus kecepatan gimana? Kita udah Pak Guru ajarkan. Rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya adalah 132. Sedangkan waktunya sama dengan 3 jam. Atau pernya bagi anak-anak ya, kalau misalnya ada yang belum paham, berarti 132 dibagi 3. Berapa anak-anak? 132 dibagi 3 berapa ya? 44. Nah, satuannya gimana? Nah, untuk menentukan satuannya, misalnya kalau kita ingin mengetahui satuannya, itu kan dia 132 km per 3 jam. Berarti 132 per 3 dikali km per jam. Jadi 132 dibagi 3, nanti kita peroleh jawabannya berapa anak? 42. Ingat satuan, ini yang paling penting. Kilometer per jam. Ini satuan dari kecepatan. Jadi dengan kalian melihat satuannya saja, kalian sudah tahu. Itu yang diketahui adalah kecepatan, jarak
atau waktu. Misalnya yang pertama adalah 32 km. Tanpa kalian misalnya cepet-cepetan kalian jawab soalnya, tanpa melihat soal kalian sudah bisa menentukan km itu satuan jarak. Berarti 132 adalah jarak. Sedangkan 3 jam. Satuannya apa jam? Jam satuannya waktu. Berarti yang ditanya adalah apa? Kecepatan. Jawabannya adalah kilometer per jam. Jawabannya adalah 44 km per jam. Oke, paham ya? Oke, begitu. Jadi anak-anak harus pertama yang paling penting adalah mengidentifikasi apa sih yang diketahui. Jadi ini yang paling penting untuk mengidentifikasi apa yang diketahui. Itu yang pertama. Jadi untuk mengidentifikasi yang diketahui dulu. Setelah itu baru kalian pikirkan apa sih yang ditanya. Jadi di otak kalian dulu tuh diketahui jarak, waktu, ditanya kecepatan. Nah, jadi untuk mencari kecepatan barulah kalian menentukan penyelesaiannya. Dengan rumus kecepatan baru kalian berpikir sekarang di jarak dibagi waktu. Misalnya ditanya adalah jarak, bagaimana cara menentukan rumusnya? Berarti ingat rumusnya. Itu kalian kerjakan, masukkan terus disubstitusi jaraknya berapa diganti ya. Terus waktunya berapa diganti. Setelah diganti baru dioperasikan, dapat hasilnya. Ingat, jangan sampai salah membagi ataupun membagi. Oke, itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Oke anak-anak, jadi itu materi kita hari ini. Pak Guru harapkan kalian paham semuanya dan mengerti. Nah, tetap semangat ya, tetap semangat lagi di rumah, jangan putus asa. Selalu kalian berusaha berkreasi, jaga pola makan, jaga hidup